anak di bawah usia 6 tahun, tersedianya tempat penitipan balita, kepercayaan agama, tersedianya tunjangan sosial, dan lain sebagainya. Kendati pun data tentang variabel-variabel ini tersedia, kita mungkin tidak ingin memasukkan semua variabel tersebut ke dalam model, karena tujuan pengembangan model ekonometri adalah bukan untuk menangkap realitas secara keseluruhan, melainkan hanya segi-segi yang penting saja. Jadi bila kita memutuskan untuk memasukkan semua variabel yang mungkin ke dalam model regresi, model tersebut akan menjadi susah dipakai dan sangat tidak praktis. Model yang akhirnya dipilih haruslah merupakan replika yang cukup masuk akal dari realitas yang sesungguhnya sekali lagi harus masuk akal. Nah, kita akan membahas masalah ini lebih lanjut dan kita akan mengetahui sampai sejauh mana kita dapat mengembangkan sebuah model. Setelah memeriksa kecocokan model, maka berikutnya adalah menguji hipotesis yang dihasilkan dari model. Jadi kita melihat bahwa apakah hasil yang kita dapatkan ini sudah sesuai dengan hipotesis yang kita lakukan sejak awal, yaitu membuat pernyataan teori atau hipotesis. Kemudian langkah berikutnya adalah menggunakan model untuk melakukan prediksi atau peramalan. Jadi di sini kita bisa mengandaikan jika seandainya angka pengangguran itu meningkat sebanyak 100 jiwa, maka besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 12,5. Jadi meskipun kita mengkaji metodologi ekonometri dengan menggunakan contoh dari ilmu ekonomi seperti ini, kita gunakan contoh tenaga kerja. Nah, perlu kita beritahukan atau kita tegaskan bahwa prosedur yang sama ini juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan kuantitatif antar variabel-variabel yang ada pada disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu bidang politik, hubungan internasional, psikologi, sosiologi, meteorologi, kedokteran. Di berbagai disiplin ilmu lainnya, kita juga menggunakan analisis regresi untuk menganalisis hubungan kuantitatif antar variabel yang sesuai pada disiplin ilmu masing-masing. Keberhasilan dari setiap analisis regresi tergantung dari ada tidaknya ketersediaan data. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang sifat, sumber, dan keterbatasan data yang dijumpai dalam pengumpulan data. Nah, data itu sendiri, dari proses pengumpulan data dibagi menjadi data sekunder dan data primer. Nah, untuk data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek, baik melalui metode wawancara, kuesioner, telepon, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber kedua, dan biasanya data ini sudah siap pakai. Nah, data sekunder ini mudah kita dapatkan dan tersebar luas di berbagai sumber. Data-data ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, baik dari Badan Pusat Statistik maupun data dari Bank Indonesia, itu sudah tersedia lengkap. Begitu pula data-data bisnis juga sudah relatif tersedia seiring dengan banyaknya perusahaan yang sudah go public ya, semuanya serba online. Nah, dengan berkembangnya data elektronik itu, maka kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan data dengan mengakses data melalui internet. Misalnya data-data ekonomi yang bisa diakses melalui situs Bank Indonesia, itu bisa kita klik www.bi.go.id. Atau data ekonomi dari negara lain, misalnya data ekonomi Amerika Serikat, itu bisa diakses dari salah satu bank sentralnya di St. Louis, yaitu Federal Reserve of St. Louis, melalui situs resminya yaitu www.stls.frb.org. Atau juga dari Badan Pusat Statistik kita di Indonesia, bps.go.id. Nah, ketersediaan data ini akan mempermudah pekerjaan ekonometrika. Sehingga selain data-data itu juga, ada juga beberapa data-data tipe-tipe data yang bisa kita gunakan dalam analisis regresi dalam ekonometrika. Nah, data itu kita bagi menjadi 3, yaitu time series, cross section, dan pooled data. Jadi kalau data cross section, time series itu kita sebut dengan data runtun waktu. Nah, data runtun waktu ini merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Misalnya data mingguan, itu yang data mingguan itu biasanya harga saham, nilai tukar, atau data bulanan. Itu misalnya contoh data adalah indeks harga konsumen, atau data kuartalan, misalnya jumlah uang beredar. Ini kan per tipe itu. Terus data tahunan, yaitu seperti data output nasional atau gross domestic product. Nah, sebagian besar studi ekonometrika dengan regresi itu menggunakan data time series, sehingga akhir-akhir ini tuh sering berkembang ekonometrika tuh khusus menganalisis data time series, dikenal itu ekonometrika time series. Nah, berikutnya lagi yaitu data cross section. Nah, data cross section ini bahasa lainnya adalah data antar tempat atau ruang. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Misalnya, sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bagi seluruh penduduk Indonesia pada kurun waktu tertentu. Contoh lain adalah data sensus pertanian.
itu dilakukan dalam tahun tertentu di seluruh provinsi di Indonesia. Dari sensus pertanian ini akan didapatkan data tentang produksi padi, input yang digunakan seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Sebagaimana pada data time series, data ini juga mengandung kelemahan berkaitan erat dengan masalah heterogenitas datanya. Misalnya dalam kasus sensus pertanian untuk produksi padi, kita akan mendapatkan variabilitas data dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Ada provinsi yang relatif besar hasilnya dan ada provinsi yang relatif kecil produksi padinya. Nah, berikutnya adalah panel data atau pool data. Data ini merupakan gabungan antara data time series dan cross-section data. Misalnya, kita ingin mengetahui perkembangan harga di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan perkembangan gambaran harga ini, maka kita bisa mengumpulkan seluruh indeks harga konsumen di seluruh Indonesia pada waktu tertentu, dan kemudian digabungkan dengan data perkembangan harga masing-masing provinsi dalam kurun waktu tertentu. Oke teman-teman, sekian materi tentang konsep dasar ekonometrika. Kita akan lanjut dengan materi berikutnya di video berikutnya. Selamat belajar.